penting di setiap pemilu adalah soal keterwakilan perempuan yang begitu sulit terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih terus bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Pemilu sudah di depan mata. Itu setelah publik berhasil memaksa, tanda petik gitu ya, Presiden Joko Widodo untuk kemudian menyatakan sikap yang tegas taat kepada konstitusi, yang artinya bahwa pemilu tetap akan dilaksanakan di tahun 2024, yang hari H pemungutan suara ditetapkan adalah 14 Februari 2024. Sekarang ini teman-teman sekalian, seluruh partai politik itu kemudian berkonsentrasi, jadi meninggalkan isu wacana penundaan pemilu dan kemudian berkonsentrasi mempersiapkan diri bagaimana kemudian menghadapi kontestasi pemilu di tahun 2024 mendatang, yang tahapannya dimulai di bulan Juli sekarang ini. Meskipun sebenarnya, mohon maaf, ada yang sempat kemudian agak bercanda, saya tidak tahu bercanda atau serius, untuk kemudian bertanya apakah partai-partai politik yang selama ini mengusung penundaan pemilu itu juga akan mendaftar ke KPU sebagai peserta pemilu pada tahun 2024 yang akan dilaksanakan mulai dibuka tanggal 1 Agustus 2022, 2 bulan mendatang. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus itu adalah tahapan pertama di mana peserta kontestan pemilu yang dalam hal ini adalah partai politik itu akan mendaftar di KPU. Syaratnya kita sudah bahas pada edisi sebelumnya. Apakah yang mengusung penundaan pemilu seperti PAN gitu ya, PKB, lalu kemudian ada sana Golkar itu kemudian akan ikut mendaftar? Saya jawab sederhana, insya Allah hampir pasti akan mendaftar. Bahkan partai-partai ini kan sebenarnya adalah lolos parliamentary threshold sehingga tidak perlu membutuhkan verifikasi seperti dengan partai baru. Saya menyatakan bahwa hampir pasti karena belum mendaftar, tapi hampir pasti. Istilah Makassar, coba mi gitu. Jadi saya kira itu akan ini karena wacana penundaan pemilu sudah dihentikan. Teman-teman sekalian, kita tidak akan mendiskusikan lagi berkaitan soal penundaan, wacana penundaan gitu ya. Termasuk berkaitan soal pendaftaran verifikasi partai politik, kita sudah bahas sebelumnya. Sekarang ini kita akan masuk pada berkaitan soal persiapan pemilu, persiapan partai politik. Dalam hal ini adalah bagaimana dalam proses penyusunan daftar calon anggota legislatif yang akan diajukan nanti pada pemilu mendatang. Khususnya adalah yang sangat seksi, selalu mengundang perhatian publik, setiap pemilu pasti mengundang perhatian publik, adalah berkaitan dengan soal keterwakilan perempuan. Syarat partai politik sebenarnya juga mensyaratkan ada kepengurusan 30% perempuan untuk sebagai syarat untuk lolos gitu ya. Hal yang terpisah atau hal yang berbeda adalah dalam aturan untuk caleg juga diharuskan. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu sangat tegas di sana menjelaskan bahwa partai politik dalam mengajukan daftar caleg harus memenuhi keterwakilan minimal 30% perempuan di setiap daerah pemilihan gitu ya. Teman-teman sekalian, ini adalah sesuatu yang setiap pemilu menjadi sebuah diskusi, perdebatan yang menarik, interest orang untuk kemudian bagaimana sebenarnya memenuhi 30%. Betul bahwa peningkatan grafik terhadap keterwakilan keterpilihan perempuan di parlemen memang meningkat, ada peningkatan gitu ya dari tahun ke tahun gitu. Setiap pemilu ada peningkatan dari 2014, 2019, lalu kemudian 2019 kemarin bahkan mencapai 20,8% gitu ya jumlah anggota legislatif perempuan yang terpilih berdasarkan hasil pemilu 2019. Meskipun itu sebenarnya belum mencapai dari angka yang diharapkan, itu adalah minimal 30%. Jadi kalau kita hitung itu sebenarnya adalah sekarang baru berada pada angka 20,8% atau 120 anggota DPR perempuan yang dari 575 jumlah anggota DPR. Ini belum kita hitungnya, sekarang ini dalam posisi terancam karena ada yang lagi proses justru akan di PAW. Bahkan SK PAW-nya pun sudah keluar, hanya saja masih proses
hukum karena menggugat di pengadilan. Teman-teman sekalian, salah satu isu penting di setiap pemilu adalah soal keterwakilan perempuan yang begitu sulit terpenuhi. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat dalam populasi penduduk, bahkan jumlah pemilih yang keluar berdasarkan DPT, kita tahu semua bahwa angka atau jumlah pemilih dari perempuan jauh lebih dibanding laki-laki. Berdasarkan pemilu DPT yang dikeluarkan oleh KPU pada pemilu 2019 kemarin kalau tidak salah, itu kemudian untuk pemilih dari perempuan itu mencapai pada posisi angka 50,1%. Sementara laki-laki kalau kita buat data terpilah gitu ya, itu hanya pada angka 49,09%. Artinya kalau kita lihat posisinya adalah seperti itu. Tapi realitasnya bahwa angka keterpilihan perempuan di parlemen justru sampai hari ini hanya mencapai pada posisi 20,8 gitu ya. Jadi hanya 20,8% dari total 575 anggota DPR. Atau kalau di kuantiti hanya mencapai 120 anggota DPR dari kaum perempuan. Ini belum lagi kita membahas berkaitan pada ada beberapa anggota DPR yang kebetulan dari perempuan gitu ya, terancam posisinya untuk dalam proses PAW. Bahkan ada yang sudah keluar SK dari Presiden untuk diberhentikan. SK pemberhentiannya sudah terbit, hanya saja sekarang ini masih dalam proses menggugat di pengadilan gitu ya. Jadi kalau keluar lagi itu berkurang gitu ya. Ini yang kita lihat bahwa realitasnya jumlah pemilih sangat signifikan, tapi kemudian yang terpilih itu masih jauh dari harapan. Teman-teman sekalian, perjuangan untuk afirmasi keterwakilan perempuan memang memiliki jalan yang begitu sangat panjang gitu ya, berliku bahkan terjal gitu. Kalau kita lihat posisinya untuk bagaimana memperjuangkan di kepengurusan di partai politik saja sekarang ini hanya menyebut bahwa DPP yang 30%. Dan kemudian diharapkan gitu ya ke daerah-daerah. Itu artinya bahwa sepertinya kita belum terlalu ngeh pada posisi seperti ini. Ada banyak alasan yang selalu mengemuka di publik kenapa kemudian keterwakilan perempuan itu belum menjadi perhatian yang sangat serius. Salah satunya misalnya ada yang menyebut bahwa soal kapasitas, soal kapabilitas, dan macam-macam. Meskipun jangan-jangan ada problem pada hal lain yang kemudian ketakutan untuk tergusur kalau kemudian isu ini masuk sebagai bagian dari afirmasi yang signifikan. Teman-teman sekalian, kita tidak akan mendebat lagi pada persoalan kenapa afirmasi dan kemudian ini, karena itu adalah pada konteks yang sudah selesai. Bahkan sekarang ini regulasinya setidak-tidaknya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meskipun belum maksimal ya, menyatakan bahwa ada 30% di setiap daerah pemilihan. Ada persoalan yang justru diperjuangkan teman-teman sebenarnya adalah bukan hanya sekedar 30% saja, tapi pada posisi karena sistem pemilihan kita adalah proporsional terbuka dan ada tetap di situ meskipun proporsional terbuka suara terbanyak, tapi rupanya nomor urut itu masih mempengaruhi di publik, sehingga perjuangan teman-teman melihat pada posisi sejatinya adalah ada afirmasi juga pada posisi nomor, bukan soal siksa saja dalam 1, 2, 3 harus ada perempuan, tapi ada afirmasi pada posisi lain. Walau itu konteks lain. Yang kita akan bahas sekarang ini adalah pada posisi yang netral dulu. Sebenarnya berapa sih sebenarnya caleg perempuan yang dibutuhkan ketika pemilu 2024 mendatang dilaksanakan? Itu apa yang penting. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah sesungguhnya yang layak diajukan caleg itu siapa saja, untuk kemudian perdebatan menyatakan kualitas itu betul-betul bisa terjawab. Yang kedua-duanya ini adalah harus dicek masuk pada posisinya, yaitu adalah kesiapan partai politiknya. Karena harus kita sadari semua bahwa salah satu persoalan yang selalu dialami partai politik adalah ketika menjelang pemilu, kesulitan mereka, argumentasi yang dibangun adalah kesulitan memenuhi 30% tersebut. Padahal kita tahu semua bahwa ada masa 5 tahun untuk kemudian melakukan proses kaderisasi di partai politik, melakukan pendidikan politik dan kaderisasi. Hanya saja kemudian kita lihat bahwa hampir setiap pemilu
PR besar di partai politik adalah bagaimana memenuhi kuota tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Ada banyak yang kemudian partai politik yang gugur tidak mengikuti pemilu di daerah pemilihan tertentu hanya karena tidak memenuhi kuota tersebut. Ada juga mengikuti pemilu daerah tersebut, tapi kemudian caleg yang diajukan perempuan itu adalah asal comot saja, yang kemudian ada bahkan caleg yang tidak mengenal substansi ideologi visi misi partai politiknya. Itu pernah terjadi gitu ya. Itu yang kita lihat. Atau ada juga justru kemudian mencomot istri ini gitu loh. Ini yang kita lihat. Artinya apa? Ini problem bersama otokritik untuk kemudian melihat bahwa pendidikan politik di partai politik kita harus berjalan secara baik. Baik, kita kembali kepada agenda tema mendasar kita. Berapa sih sebenarnya caleg yang dibutuhkan untuk kalau itu terjadi adalah pemilu untuk pemilu 2024 mendatang. Teman-teman sekalian, untuk menjawab berapa caleg dibutuhkan adalah kita harus lihat pada pemetaan berapa daerah pemilihan sesungguhnya yang akan dilakukan pemilu mendatang. Belajar dari pemilu 2019, maka kita lihat bahwa daerah pemilihan untuk DPR RI kita bagi ya, daerah pemilihan DPR RI, lalu kemudian ada daerah pemilihan DPRD provinsi dan ada DPRD kabupaten kota. Saya ulangi bahwa daerah pemilihan itu adalah dibagi berdasarkan jenjangnya, posisi lembaganya, dengan hitungan pada posisi relasi konstituennya. Daerah pemilihan itu adalah ada pada regional yang mewakili, kalau kita lihat berdasarkan dari KPU pengalajar dari 2019 kemarin, itu adalah 80 daerah pemilihan di DPR RI. Terbagi 80 daerah pemilihan, lalu kemudian DPRD provinsi terbagi dari 272 daerah pemilihan. Dalam satu provinsi, untuk daerah pemilihan provinsi, ada yang mewakili cuma satu kabupaten, ada juga yang lintas kabupaten. Sama saja juga dengan di DPR RI. Tergantung pada jumlah pemilih yang ada dalam daerah pemilihan tersebut gitu ya. Untuk daerah pemilihan kabupaten kota, yaitu adalah jumlahnya mencapai 2.206 daerah pemilihan. Teman-teman sekalian, dari sekian daerah pemilihan tersebut, lalu kemudian total kalau kita kali-kali, maka kemudian total caleg yang dibutuhkan yaitu adalah berada pada posisi sebenarnya DPR RI. Kalau dia 80 daerah pemilihan, berarti 30% kita membutuhkan pada minimal itu membutuhkan, setiap partai politik akan membutuhkan caleg perempuan adalah akan mempersiapkan kandidat calon anggota legislatif dari perempuan untuk maju bertarung pada pemilu 2024 mendatang itu sebanyak 173 orang minimal caleg perempuan gitu ya. Untuk kemudian provinsi, maka setiap partai politik, saya menyebut setiap partai politik karena angka partai politik ini belum keluar karena pendaftaran baru akan dibuka di bulan Agustus. Jadi masing-masing partai politik nanti akan menyiapkan. Saya ulangi, untuk DPR RI itu adalah 173 orang, lalu kemudian untuk 80 daerah pemilihan, lalu kemudian untuk DPRD provinsi, calon anggota legislatif DPRD provinsi gitu ya, kan setiap partai politik akan menyiapkan 663 caleg perempuan gitu ya. Jadi 663 minimal gitu ya, minimal. Kurang satu tidak akan lolos untuk, tidak akan ikut bertarung atau tidak akan ikut pemilu. Meskipun partai politiknya terverifikasi boleh ikut, tapi kalau tidak mampu menyiapkan kader untuk ikut bertarung, maka itu kemudian tidak bisa. Gimana bertarung kalau kadernya akan bertarung, tidak ada gitu ya. Nah, untuk caleg DPRD kabupaten kota, maka yang dipersiapkan adalah jumlahnya 5.283 perempuan. Saya ulangi, 5.283 gitu ya. Jadi ini yang kita lihat. Nah, total kalau kita total keseluruhan, maka setiap partai politik sekarang ini sudah harus bergerilya, sudah harus melakukan konsolidasi, sudah harus melakukan proses kaderisasi cepat gitu ya. Meskipun sebelumnya saya sebutkan bahwa sudah melakukan kaderisasi, tapi segera mempersiapkan, karena tidak semua kader akan maju menjadi caleg. Tapi yang pasti adalah yang maju caleg adalah kader, dan prasyarat kader adalah jangan seperti yang kemarin-kemarin saya. Yang penting sudah membeli KTA. Apakah dia paham visi, misi, ideologi partai, itu urusan belakang. Inilah yang kemudian membuat DPR parlemen kita ketika terpilih menjadi rapuh. Karena ideologi perjuangan partai politik tidak dipahami. Oleh kemudian, pemilu ke depan kita tidak ingin itu terjadi lagi. Sehingga proses sekarang ini partai politik harus didorong segera mempersiapkan kader-kadernya yang lebih mumpuni. Jumlahnya adalah, sekali lagi khusus untuk caleg perempuan minimal adalah 7.080 yang terdiri dari
caleg anggota untuk calon anggota DPR RI jumlahnya adalah 173, lalu kemudian DPRD provinsi atau calon anggota legislatif caleg nanti gitu ya di DPRD provinsi 663, lalu kemudian kabupaten kota 5.283. Teman-teman sekalian, ada banyak menyebut bahwa ini adalah tantangan partai politik. Bagi saya ini sebenarnya bukan tantangan, karena kalau dia berjalan sebagaimana mestinya sejak dari awal melakukan proses kaderisasi. Yang harus dilakukan sekarang ini adalah tinggal kemudian melakukan pemetaan potensial, kapasitas, kapabilitas, dan yang menjadi penting juga adalah potensial suara yang dimiliki kandidat yang akan dia juga bertarung. Karena ingat, ada di depan sebenarnya adalah yang menunggu, aturan yang menunggu partai politik, yaitu adalah parliamentary threshold 4%. Sehingga kemudian disinilah partai politik akan bertarung, selain mempersiapkan kader yang mumpuni dari sisi kapasitas, tentu juga relasinya kepada konstituen. Karena betul-betul partai politik harus kemudian mampu meraih, menjaga suara publik, meraih hati publik untuk kemudian dipilih, dan pada saat bersamaan adalah tentu orang yang terpilih nanti di parlemen bukan hanya sekedar duduk, diam, dan menerima gaji. Tapi yang menjadi penting adalah mampu memperjuangkan kepentingan publik. Karena disinilah sebenarnya ketika caleg perempuan yang diajukan menjadi calon anggota DPR dan adalah orang-orang yang mumpuni, maka pada saat yang bersamaan alasan klise yang selalu dibuat oleh berbagai pihak menyatakan bahwa kaum perempuan belum bisa berpolitik, menjawab dengan sendirinya.